Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang analisis ekspor impor dan migas di Indonesia dari tahun 2023 hingga 2024. Ada web 1 yakni pendahuluan. Latar belakang dari ini adalah perdagangan internasional merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian di Indonesia, di mana neraca perdagangan itu menjadi indikator fundamental yang berguna untuk menilai kesehatan ekonomi di suatu negara. Di Indonesia, sektor non-migas ini memegang peran yang strategis karena kontribusinya yang signifikan terhadap penerimaan devisa negara dan juga stabilitas neraca pembayaran. Berdasarkan data dari BPS, sektor non-migas secara konsisten menyumbang lebih dari 90% total nilai ekspor di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ini rumusan masalahnya. Yang pertama ada apakah terdapat perbedaan signifikan secara statistik antara nilai ekspor dan impor non-migas Indonesia pada periode 2023 sampai 2024. Kemudian yang kedua, apakah rata-rata nilai ekspor non-migas Indonesia lebih tinggi dibandingkan rata-rata nilai impor non-migas pada periode ini. Kemudian yang terakhir, ada seberapa besar sih selisih rata-rata antara nilai ekspor dan impor non-migas di Indonesia selama periode 2023 sampai 2024. Kemudian tujuan dari peran ini adalah untuk mengetahui perbedaan signifikan antara nilai ekspor dan impor non-migas Indonesia pada periode 2023 sampai 2024. Kemudian untuk mengetahui rata-rata nilai ekspor dan non-migas di Indonesia lebih tinggi dibandingkan rata-rata nilai impor non-migas pada periode ini. Dan terakhir untuk mengetahui seberapa besar selisih rata-rata antara nilai ekspor dan impor non-migas pada periode ini. Kemudian keduanya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada tentang statistik deskriptif yang merupakan cabang ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, penyajian, dan juga analisis data untuk memberikan gambaran informatif atau deskripsi tentang data tersebut. Yang tujuannya adalah untuk meringkas karakteristik data menggunakan alat seperti tabel dan juga grafik numerik. Kemudian yang kedua ada statistik inferensial, yang mana adalah kumpulan metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dan membuat general mengenai populasi berdasarkan analisis data dari sampel yang diambil. Kemudian ada jenis tipe data. Ini ada beberapa jenis data yang dimasukkan ke dalam tinjauan pustaka. Selanjutnya ada teknik sampling. Teknik sampling sendiri adalah cara untuk memilih sebagian anggota dari populasi yang lebih besar agar hasil dari penelitian dapat menggambarkan populasi yang lebih kecil. Teknik ini dibagi menjadi dua, yakni ada teknik sampling probabilitas dan juga non-probabilitas. Tentunya ada numerical descriptive measure yang digunakan untuk meringkas dan juga menjelaskan karakteristik data melalui 3 kelompok utama, yakni ada ukuran kecenderungan pusat, kemudian ada yang tidak terpusat, dan juga ukuran variabilitas dan juga posisi. Baik, jadi pada bab ketiga atau metodologi, kami akan menentukan metode yang tepat untuk menghitung agar perhitungan kami tetap sistematis langkah-langkahnya. Pertama, kami melakukan studi literatur dan identifikasi masalah untuk membangun landasan teori yang kuat mengenai konsep neraca perdagangan, ekspor-impor sektor non-migas, serta metodologi statistika terkait uji beda rata-rata. Jadi, dari pemahaman tersebut, dirumuskan urgensi penelitian mengenai signifikansi perbedaan nilai ekspor dan impor di Indonesia. Oke, selanjutnya ada bab 4, yaitu pengumpulan dan pengolahan data. Teknik penentuan jumlah sampel penelitian. Jadi penelitian kami itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berjenis runutan waktu yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Jadi populasi yang menjadi objek dasar dalam penelitian ini mencakup seluruh himpunan data neraca perdagangan luar negeri Indonesia yang tercatat, meliputi sektor komoditas baik migas maupun non migas dalam berbagai periode waktu. Kemudian di sini ada 5 unsur kualitas data kita. Jadi untuk yang pertama ada akurasi.
Jadi data kita itu bersumber dari lembaga resmi negara yaitu BPS yang telah melalui proses audit dan berstandar internasional sehingga dianggap sangat akurat. Kemudian yang kedua, kelengkapan. Jadi tersedia data runtutan waktu di mana secara utuh untuk kedua variabel baik ekspor dan impor itu kita sajikan dalam 24 bulan dalam periode yaitu Januari 2023 sampai bulan Desember tahun 2024 tanpa ada data yang hilang. Kemudian yang ketiga ada konsistensi, jadi di mana data yang disajikan dalam format yang seragam dan menggunakan satuan mata uang yang konsisten yaitu US dollar sebagai standar internasionalnya. Kemudian yang keempat ada relevansi, data yang tersedia berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu nilai transaksi non-migas yang mencerminkan kinerja sektor real dan energi sesuai dengan tujuan analisis. Kemudian yang kelima aksesibilitas, jadi data ini bersifat publik atau open access dan dapat diunduh secara legal melalui situs resmi BPS sehingga memudahkan proses verifikasi ulang jika diperlukan. Ini kemudian ringkasan data pengamatan. Jadi data yang di samping kanan ini adalah data nilai ekspor non-migas dan impor non-migas Indonesia periode Januari 2023 hingga Desember 2024. Data disajikan dalam satuan US dollar, million US dollar sesuai dengan standar publikasi Badan Pusat Statistik atau BPS. Selanjutnya ada uji keseragaman data. Jadi uji keseragaman data itu bertujuan untuk memastikan apakah data pengamatan berada dalam batas kendali statistik serta mendeteksi adanya outlier yang ekstrim. Untuk proses untuk memunculkan uji keseragaman data ini kita bisa menggunakan mini tab. Yang pertama kita input data nilai ekspor dan impornya ke dalam worksheet mini tab-nya, lalu kita pilih menu start, ke control charts, variable charts for individuals dan individuals, masukkan variabel ekspor dan impornya, kemudian lihat OK, nanti akan muncul gambar seperti ini. Untuk hasilnya, asumsi yang digunakan adalah data yang diperoleh bersifat seragam, jadi nilai outlier tetap dimasukkan ke dalam pengolahan. Oke, yang selanjutnya ada uji kecukupan data. Jadi uji kecukupan data dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah sampel aktual yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi batas minimal jumlah data teoritis. Pengujian ini menggunakan parameter tingkat kepercayaan sebesar 95% dan tingkat ketelitian sebesar 5%. Rumus yang digunakan untuk menghitung sampel minimal adalah yang ada di kanan atas sendiri itu. Dan nanti hasilnya seperti tabel tengah ini. Selanjutnya ada uji normalitas. Jadi uji normalitas itu ini ada dua hasilnya langsung. Jadi gambarnya yang pertama, yang paling atas itu ada uji normalitas variabel ekspor non migas dengan deskripsinya apa hasilnya itu menunjukkan nilai P value sebesar 0,323 dikarenakan nilai P value tersebut lebih besar dari taraf signifikasi 0,05 atau 0,323 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data ekspor non migas berdistribusi normal. Kemudian yang kedua ada uji normalitas variabel impor non migas dengan kesimpulannya menunjukkan nilai P value sebesar 0,305 dikarenakan nilai P value tersebut lebih besar dari taraf signifikasi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data impor non migas juga berdistribusi normal. Selanjutnya ada pengolahan data manual. Di sini untuk hipotesisnya dengan rumus tersebut, lalu kita selanjutnya menghitung rata-rata selisih dengan hasil dan rumus tersebut. Lalu ada selanjutnya kita menghitung standar deviasi. Berdasarkan perhitungannya kita memperoleh nilai standar deviasi sebesar 1.130.428,81.
Untuk menghitung nilai T hitung, jadi nilai-nilai tersebut disubstitusikan ke dalam rumus utama dan kita mendapat hasil 19,512. Oke, untuk selanjutnya ada penentuan nilai T-tabel. Jadi nilai kritis atau T-tabel ditentukan berdasarkan tabel distribusi T dengan parameter sebagai berikut dan mendapatkan hasil 2069. Selanjutnya ada keputusan manual. Jadi kriteria pengambilan keputusan adalah menolak hipotesis 0 jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel berdasarkan hasil perhitungan. Diperoleh nilai T hitung sebesar yang tadi T hitungnya 19,512 yang lebih besar daripada T tabelnya yaitu 2069, maka keputusan secara manual adalah menolak hipotesis 0. Artinya terbukti bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara nilai ekspor dan impor non-migas pada periode 2023 sampai 2024. Oke, di sini ada yang terakhir yaitu pengolahan data perangkat lunak, yaitu ada deskriptif statistik. Jadi untuk ekspor non-migas rata-ratanya itu hampir 20,6 juta US dollar ya, dengan standar deviasi 1,3 juta US dollar. Kemudian untuk impor non-migasnya rata-ratanya itu sebesar 16,91 juta US dollar dengan standar deviasi sebesar 1,621 juta US dollar. Secara deskriptif terlihat bahwa rata-rata nilai ekspor lebih tinggi dibanding nilai impornya. Kemudian yang kedua itu ada estimation for pair difference atau estimasi perbedaan berpasangan. Untuk rata-rata selisihnya itu di angka 4,5 juta US dollar. Ini nunjukin bahwa rata-rata nilai ekspor lebih tinggi sebesar 4,5 juta US dollar dibanding impor. Kemudian ada standar deviasi selisih sebesar 1,130 juta US dollar. Kemudian karena rentang selang kepercayaan ini tidak memuat angka 0, atau artinya keduanya positif, hal ini memberikan indikasi awal bahwa terdapat perbedaan yang nyata dan positif antara ekspor dan impor. Baik, perkenalkan nama saya Ardilena Bilan Nugroho, NR Pakir 095, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi. Jadi, berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan paired sample t-test yang telah kami lakukan, kami menemukan hasil statistik yang sangat kuat. Pertama, mari kita lihat nilai probabilitas atau p-value. Jadi, hasil pengujian menunjukkan angka 0,000. Angka ini jauh di bawah taraf signifikansi standar 0,05. Secara statistik, ini memberikan bukti kuat untuk menolak hipotesis 0. Artinya, selisih antara nilai ekspor dan impor Indonesia periode 2023 sampai 2024 ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan perbedaan yang nyata dan signifikan. Kedua, kita lihat nilai T hitung. Kami memperoleh nilai positif sebesar 19,51. Nilai positif ini menunjukkan arah perbedaan yang konsisten, di mana rata-rata ekspor selalu lebih tinggi dibandingkan impor. Karena nilai 19,51 ini jauh melampaui T-tabel, yaitu 2,069, ini mengonfirmasi bahwa gap atau kesenjangan surplus kita sangat lebar dan meyakinkan. Nah, lantas, apa implikasi ekonomi dari angka statistik tersebut? Poin pertama adalah konfirmasi surplus neraca perdagangan non-migas. Data kami membuktikan bahwa Indonesia mengalami trade surplus yang berkelanjutan. Berdasarkan estimasi rata-rata, surplus yang kita nikmati setiap bulannya berada di kisaran angka 4,5 juta US dollar. Ini indikator yang sangat sehat bagi devisa negara. Poin kedua berkaitan dengan dominasi komoditas unggulan. Surplus ini tidak lepas dari kuatnya kinerja sektor energi dan pertambangan, utamanya batu bara dan kelapa sawit. Temuan kami menunjukkan bahwa meskipun harga global fluktuatif, volume ekspor kita tetap mampu mengungguli beban impor bahan baku.
Terakhir, mengenai stabilitas kinerja, meskipun di bab 4 tadi sempat terdeteksi adanya outlier atau fluktuasi bulanan, hasil uji T ini menegaskan bahwa secara fundamental perdagangan non-migas kita cukup resilient atau tahan banting dalam menghadapi dinamika pasar global selama 2 tahun terakhir. Lanjut pada bab kesimpulan dan saran, jadi pada kesimpulannya, berdasarkan serangkaian pengolahan data dan pengujian statistik yang telah dipaparkan sebelumnya, kami menarik beberapa kesimpulan krusial terkait kinerja neraca perdagangan non-migas Indonesia periode 2023 sampai 2024. Kesimpulan pertama, penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara nilai ekspor dan nilai impor non-migas. Hal ini dikonfirmasi oleh hasil paired sample t-test yang menghasilkan nilai probabilitas atau p-value sebesar 0,000. Mengingat nilai ini jauh di bawah taraf signifikasi 0,05, maka keputusan statistik adalah menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif. Kesimpulan kedua, mengenai arah perbedaan diperoleh nilai T hitung positif sebesar 19,51. Secara statistik, nilai positif yang besar ini mengindikasikan bahwa rata-rata nilai ekspor Indonesia secara konsisten berada jauh di atas nilai impor. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa neraca perdagangan sektor non-migas Indonesia berada dalam posisi surplus yang stabil dan meyakinkan selama periode pengamatan, menunjukkan resiliensi fundamental ekonomi kita terhadap dinamika pasar global. Nah, berangkat dari kesimpulan tersebut, kami merumuskan rekomendasi strategis bagi dua pemangku kepentingan utama. Pertama, bagi pemerintah dan pemangku kebijakan. Kondisi surplus ini hendaknya dijadikan momentum untuk memperkuat kebijakan hilirisasi industri, khususnya pada sektor komoditas energi. Fokus ekspor harus terus digeser dari bahan mentah menuju produk turunan bernilai tinggi atau high value added products. Strategi ini krusial untuk memperlebar margin surplus serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional di masa depan. Kedua, bagi peneliti selanjutnya, kami menyarankan untuk memperluas cakupan analisis guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Hal ini dapat dilakukan dengan memperpanjang rentang waktu dan runtun waktu untuk memotret tren jangka panjang. Selain itu, disarankan untuk mengintegrasikan variabel makroekonomi lain yang berpengaruh seperti nilai tukar, tingkat inflasi, dan harga komoditas global serta melakukan analisis spesifik per sektor komoditas. Demikian pemaparan dari kami kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup. Selamat pagi, siang, sore, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.